Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sarmita Rizkyanti ingin sedikit menjelaskan materi yang tentunya sangat penting bagi kalian. Yuk belajar bareng dengan simak penjelasan saya sebagai berikut. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih transparansi pembentukan produk hukum daerah, yaitu landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Yang pertama, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi dan dijamin konstitusi pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparansi dan tata pemerintah yang baik atau good governance. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang keempat, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang kelima, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih asas keterbukaan informasi. Yang pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Nah, isi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 354 berbunyi, yaitu pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, apa sih tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu? Yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, apa sih bentuk partisipasi masyarakat? Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencakup: yang pertama, penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Yang kedua, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Yang ketiga, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk A. Konsultasi publik, B. Musyawarah, C. Kemitraan, D. Penyampaian aspirasi, E. Pengawasan, dan atau F. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan nih, apa sih bentuk partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: yang pertama, konsultasi publik, yang kedua, musyawarah, yang ketiga, kemitraan, yang keempat, penyampaian aspirasi, yang kelima, pengawasan, dan atau yang keenam, keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, partisipasi masyarakat pasal 166 Permendagri 80 tahun 2015. Yang pertama, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PBK, KDH, dan atau peraturan DPRD melalui A. Rapat dengan pendengar umum, B. Kunjungan kerja. Nah, penyusunan produk hukum daerah yang terdapat dasarnya yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, sebentar dulu ya. Jadi, landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk yaitu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Jadi, apa sih unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yaitu unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan sebuah aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, apa sih tertib substansi? Nah, saya jelasin ya. Yang pertama, materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, yang ketiga, terganggunya akses terhadap pelayanan publik. Yang keempat, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Yang kelima, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Yang ketujuh, terganggunya kerukunan antara warga masyarakat. Nah, materi muatan menyelesaikan masalah, menjawab peraturan yang lebih khusus, mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki. Peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik tujuan, maksud, maknanya lex spec derogata lex generalis, yaitu contoh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan lebih rendah tingkatannya, yaitu lex super derogate lex inferior. Contohnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki. Nah, peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan maupun maknanya atau lex posteriori prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah, provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunannya berdasarkan pertama, pemerintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Nah, rencana pembangunan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang keempat, aspirasi masyarakat daerah. Baik, kategori informasi yang terbuka yaitu informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas yang pertama, daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan, yaitu keputusan dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Pada pasal 9 Undang-Undang KIP JO pasal 11 ayat 1 huruf F per Ki 1 atau 2010 kategori informasi yang wajib disediakan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui situs resmi atau website papan pengumuman Badan Informasi yang Terbuka. Sebentar dulu nih. Sebentar dulu ya guys. Saya akan melanjutkan nih, apa sih informasi yang terbuka itu? Informasi tentang peraturan, keputusan,
dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Nah, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang ketiga, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang keempat, rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Nah, yang kelima, tahapan perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut. Yang keenam, peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah diterbitkan. Nah, apa sih informasi yang terbuka pada pasal 13 Perki 1 tahun 2010? Selanjutnya yaitu informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas yang pertama dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang kedua, masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang ketiga, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang keempat, rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang kelima, tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Yang keenam, peraturan, keputusan dan atau kebijakan yang telah ditertibkan dalam saksi pidana pasal 238 Undang-Undang 23 tahun 2014. Perda dapat membuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan atau penegakan pelaksanaan perda atau seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu saja sih yang saya jelaskan dalam materi ini. Baik, semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian. Nah, hai, selamat tinggal. Terima kasih.